Lagi? Hanya ini hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untukku? Benar-benar barang murahan. Terdengar teriakan dan erangan di tengah ruangan ketika sekitar 200 tamu langsung meledak dalam tawa saat Raka Pradipta mengangkat gelas sari apel sparkling di tangannya sambil menunjuk ke arah seorang perempuan bergaun abu-abu sederhana yang berdiri tenang di dekat pintu masuk. Perempuan itu bernama Larasati Maheswari, dan ia datang hanya membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Jadi ini hadiah ulang tahun darimu? Sebuah jam saku tua yang murah? Suara Raka Pradipta menggema melalui mikrofon, dipenuhi nada ejekan, disambut gelak tawa kejam dari seluruh ruangan. Tanpa ragu ia melempar kotak itu ke lantai marmer hingga terdengar bunyi retakan yang memecah keheningan. Lalu menjentikan jarinya kepada para satpam hotel agar segera mengusir Larasati Maheswari dari pesta ulang tahunnya sendiri. Larasati Maheswari tidak menangis, tidak meninggikan suara, dan tidak memohon belas kasihan di hadapan ratusan orang asing. Ia hanya membungkuk dengan tenang, mengambil kotak yang telah rusak menggunakan kedua tangannya yang tetap mantap, kemudian berbalik dan melangkah menuju pintu dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Tepat ketika ia mencapai ambang pintu, daun pintu Grand Ballroom Nusantara terbuka lebar dari luar, membuat seluruh tawa berhenti seketika. Beberapa pria berjas hitam memasuki ruangan sambil membawa map-map dokumen resmi, dan pria yang memimpin rombongan itu memandang seluruh tamu sebelum berbicara dengan suara tegas yang terdengar hingga ke setiap sudut ruangan. Maaf mengganggu acara ini. Kami datang untuk menemui satu-satunya ahli waris Maheswari Group. Untuk memahami bagaimana satu malam mampu menghancurkan begitu banyak hal sekaligus, kisah ini harus dimulai jauh sebelum pesta mewah itu berlangsung, sebelum gelas-gelas minuman berkilau diangkat, dan sebelum jam saku yang pecah itu tergeletak di atas lantai marmer. 6 bulan sebelumnya, Larasati Maheswari hanyalah seorang perempuan pendiam yang bekerja menata lukisan di Galeri Seni Cahaya Nusantara di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, menghabiskan hari-harinya membersihkan bingkai lukisan dan menyusun arsip tagihan di bawah cahaya lampu yang berkedip setiap kali hujan turun. Ia tinggal di sebuah apartemen studio sederhana yang disewa di atas toko roti, selalu membayar tagihan 2 hari lebih awal karena sudah menjadi kebiasaan, dan hanya memiliki satu blazer hangat yang layak dipakai ketika musim hujan tiba. Tidak seorang pun dalam hidupnya, baik rekan kerja, tetangga, maupun pria yang dicintainya, mengetahui bahwa kakeknya adalah salah satu konglomerat paling tertutup di Indonesia, Surya Maheswari, pendiri Maheswari Group, sebuah kerajaan bisnis properti, investasi, dan kegiatan sosial yang berkembang tanpa pernah mencari sorotan publik. Sebelum meninggal pada awal musim hujan tahun itu, Surya Maheswari menggenggam kedua tangan cucunya dan mengulang nasihat yang selalu ia sampaikan. Jangan pernah mencintai seseorang hanya karena mereka mengetahui seberapa besar kekayaanmu, sebab orang yang hanya mencintai hartamu tidak akan pernah benar-benar melihat dirimu. Larasati Maheswari berjanji akan mengingat nasihat itu, dan selama bertahun-tahun ia tetap menjalani hidup sederhana seolah-olah seluruh kekayaan keluarganya tidak pernah ada. Setelah Surya Maheswari meninggal dunia, pengacara keluarga yang telah dipercaya selama lebih dari 30 tahun, Aditya Wiranata, meminta Larasati Maheswari untuk merahasiakan status ahli warisnya selama beberapa minggu sampai seluruh proses pengesahan warisan selesai dilakukan. Masih banyak dokumen yang harus ditandatangani, aset yang harus diverifikasi, serta yayasan yang harus diberi pemberitahuan resmi, dan Aditya Wiranata ingin memastikan tidak ada kekacauan yang mengganggu Larasati Maheswari ketika ia masih berduka atas kepergian kakeknya. Tanpa ragu sedikit pun ia menyetujuinya. Bahkan merasa bersyukur masih memiliki beberapa minggu lagi untuk menjalani kehidupan yang biasa sebelum seluruh Indonesia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Pada waktu yang sama, kekasihnya selama 2 tahun, Raka Pradipta, seorang pengusaha muda yang cerdas dan penuh ambisi, sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahunnya yang ke-33, sebuah acara megah yang bukan hanya dimaksudkan sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengumuman resmi bahwa perusahaannya akan memperluas bisnis ke 2 pasar internasional baru. Raka Pradipta telah membangun perusahaannya dari sebuah biro konsultan kecil hingga berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi keuangan yang diperhitungkan di Indonesia. Ia mengenakan kesuksesannya seperti seseorang memakai parfum mahal, begitu kuat, mencolok, dan selalu ingin diperlihatkan kepada semua orang di setiap ruangan yang ia masuki. Untuk pesta ulang tahunnya, Raka Pradipta juga mengundang Nadira Adinata, mantan kekasihnya yang dalam beberapa bulan terakhir kembali muncul di lingkungan bisnisnya dengan alasan menjalin kerja sama profesional.
Nadira Adinata berasal dari keluarga konglomerat lama yang telah lama dikenal sebagai penyandang dana berbagai malam gala amal dan pembangunan gedung-gedung rumah sakit yang memakai nama para leluhur mereka. Sejak hubungan cintanya dengan Raka Pradipta berakhir bertahun-tahun sebelumnya, ia tidak pernah benar-benar menerima kenyataan bahwa pria itu memilih perempuan sederhana seperti Larasati Maheswari. Dalam setiap pertemuan menjelang pesta, Nadira Adinata selalu menemukan cara-cara halus namun tepat sasaran untuk membuat semua orang merasa bahwa Larasati Maheswari tidak pantas berada di antara mereka. Ia mengomentari potongan gaun sederhana yang dikenakan Larasati Maheswari, tas tangan lamanya, hingga kebiasaannya bepergian menggunakan KRL komuter lain daripada mobil dengan sopir pribadi. Raka Pradipta lebih sering ikut tertawa daripada seharusnya, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah candaan ringan di antara teman lama. Tanpa pernah menyadari bahwa setiap kali ia memilih diam, sikap itu menjadi luka yang perlahan menumpuk di hati perempuan yang berdiri di sisinya. Larasati Maheswari menyadari semuanya, tetapi ia tidak pernah membalas dengan kata-kata karena sejak lama ia memahami bahwa tidak semua pertarungan layak dimenangkan melalui perdebatan. Dan karena jauh di lubuk hatinya ia masih percaya, meskipun mungkin terlalu naif, bahwa pria yang dicintainya suatu hari akan memilih berdiri di sampingnya, bukan di samping kenyamanan dan gengsinya sendiri. Pada malam pesta itu, Larasati Maheswari mengenakan gaun abu-abu sederhana, membawa hadiah kecil yang telah ia pulihkan sendiri dengan penuh kesabaran selama berminggu-minggu. Lalu melangkah memasuki lobi hotel sambil meyakinkan dirinya bahwa cinta tidak pernah membutuhkan bukti yang mahal. Berkali-kali selama minggu itu ia hampir mengatakan seluruh kebenaran kepada Raka Pradipta, menjelaskan tentang warisan besar yang selama ini tersembunyi di balik kehidupannya yang sederhana. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang terus menahan langkah itu. Seolah nalurinya berbisik bahwa lebih baik menunggu dan melihat apakah pria yang dicintainya tetap akan memilih dirinya ketika tidak ada kekayaan atau status yang menyertai pilihan tersebut. Malam itu, Grand Ballroom Nusantara berubah menjadi tempat yang begitu mewah, dengan lampu kristal berwarna keemasan yang redup, pahatan es yang perlahan mencair di samping menara gelas sari apel sparkling. Sementara sebuah kuartet gesek memainkan musik lembut yang elegan tanpa mengganggu percakapan para tamu. Daftar undangan dipenuhi para direktur utama perusahaan, tokoh bisnis ternama, selebritas yang diikuti para fotografer, hingga investor modal Ventura yang berbincang mengenai keuntungan investasi sambil menikmati hidangan pembuka mewah seperti sate lilit mini dan udang bakar bumbu Bali. Raka Pradipta berjalan di tengah keramaian layaknya seseorang yang memang dilahirkan untuk menjadi pusat perhatian, menyalami tamu satu persatu, menerima ucapan selamat, dan tanpa sadar selalu berhenti di titik dengan pencahayaan terbaik. Sepanjang malam Nadira Adinata tidak pernah jauh darinya. Berulang kali menyentuh lengannya setiap ada kesempatan. Sementara tawanya selalu terdengar sedikit lebih keras setiap kali kamera para fotografer mengarah kepada mereka. Di sisi lain, Larasati Maheswari hanya berdiri di pinggir ruangan dengan sikap sopan dan sederhana. Memandangi perempuan yang dulu pernah ia percaya kini kembali mengelilingi kekasihnya seolah tidak pernah pergi. Para pramusaji terus berkeliling membawa nampan berisi hidangan kecil yang ditata seperti karya seni. Seorang penyanyi jazz Indonesia bergantian tampil di sela-sela permainan kuartet gesek, dan di dekat area minuman beberapa investor berdiskusi cukup keras mengenai proyeksi pasar. Tanpa seorang pun benar-benar memperhatikan perempuan bergaun abu-abu yang selama bertahun-tahun telah terbiasa hadir di ruangan seperti itu tanpa pernah benar-benar terlihat. Hingga akhirnya Nadira Adinata dengan nada penasaran yang dibuat-buat mengangkat suara cukup keras agar didengar tamu-tamu di sekitarnya. Lalu bertanya sambil tersenyum sinis, hadiah seperti apa yang mungkin bisa diberikan Larasati Maheswari kepada seorang pria yang seolah telah memiliki segalanya? Pertanyaan itu segera menyebar ke seluruh ruangan. Para tamu mulai menoleh, percakapan berhenti satu persatu, hingga seseorang yang berdiri di dekat meja hadiah sambil bercanda mengusulkan agar Raka Pradipta membuka semua hadiah di depan para tamu seperti yang selalu ia lakukan setiap kali mengadakan pesta besar. Dengan pipi yang mulai memerah karena minuman sparkling dan rasa percaya diri karena menjadi pusat perhatian, Raka Pradipta langsung menyetujuinya. Ia meminta seluruh ruangan tenang sebelum mulai membuka hadiah satu demi satu. Ada jam tangan mewah dari merek terkenal, sepasang kancing manset eksklusif buatan Eropa, paket liburan akhir pekan ke Kepulauan Seribu, dan berbagai hadiah mahal lainnya. Setiap hadiah disambut tepuk tangan meriah, sementara Raka Pradipta membalasnya dengan senyum yang sudah sangat terlatih. Namun ketika tangannya sampai pada kotak kecil milik Larasati Maheswari, yang dibungkus sederhana menggunakan kertas kado coklat dan diikat dengan tali rami, suasana ruangan mulai berubah.
Rasa penasaran perlahan berubah menjadi keinginan untuk menghakimi. Di dalam kota itu terdapat sebuah jam saku antik warisan ayah Larasati, benda yang pernah dimiliki Arya Maheswari sebelum beliau meninggal dunia. Selama 3 bulan penuh, Larasati Maheswari menghabiskan hampir seluruh tabungannya untuk memperbaiki jam itu di sebuah toko jam antik milik Pak Hendra di Pasar Baru, memoles kembali bagian luarnya hingga berkilau dan memperbaiki seluruh mekanismenya agar kembali menunjukkan waktu dengan sempurna. Raka Pradipta memandangi jam saku itu cukup lama. Wajahnya yang semula bingung perlahan berubah menjadi kekecewaan yang jelas terlihat. Tepat saat itulah tawa sinis Nadira Adinata memecah keheningan seperti pisau tajam yang mengenai sasarannya. Tawa itu seolah membangkitkan sisi paling buruk dalam diri Raka Pradipta, membuatnya merasa harus merebut kembali kekaguman seluruh tamu dengan cara apapun. Dalam satu tarikan napas, ia membuat keputusan yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Ia mengangkat jam saku itu tinggi-tinggi agar semua orang di Grand Ballroom Nusantara dapat melihatnya. Lalu dengan nada penuh ejekan bertanya apakah benar hanya itu hadiah terbaik yang mampu diberikan Larasati Maheswari. Sebuah jam saku bekas yang menurutnya lebih pantas dipajang di etalase toko barang bekas. Di depan semua orang ia mulai membandingkan Larasati Maheswari dengan Nadira Adinata. Memuji pakaian rancangan desainer yang dikenakan Nadira Adinata, nama besar keluarganya, serta penampilannya yang selalu tampak sempurna di setiap acara. Seolah-olah Larasati Maheswari hanyalah sebuah investasi yang gagal, bukan perempuan yang selama ini ia akui sebagai kekasihnya. Dengan suara yang cukup keras hingga permainan kuartet gesek berhenti total, Raka Pradipta mengatakan bahwa Larasati Maheswari telah mempermalukannya, bahwa perempuan itu tidak pernah benar-benar pantas berada di dunianya, dan mungkin sudah saatnya ia memahami posisi sebenarnya di hadapan teman-teman pentingnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raka Pradipta sengaja melepaskan jam saku tersebut dari tangannya. Benda itu menghantam lantai marmer dengan suara keras, sementara kaca depannya pecah membentuk retakan-retakan halus seperti jaring laba-laba. Hanya dengan satu tatapan dari Raka Pradipta, 2 satpam hotel, Bagus Saputra dan Doni Kurniawan, segera melangkah mendekati Larasati Maheswari dengan sikap profesional tanpa banyak bertanya, siap mengantarnya keluar dari pesta mewah yang sebenarnya tidak pernah ia datangi demi kemewahan itu sendiri. Beberapa tamu mengangkat telepon genggam mereka untuk merekam kejadian tersebut tanpa sedikit pun menurunkan suara. Sebagian ikut tertawa bersama Raka Pradipta, sementara sebagian lainnya hanya terdiam karena merasa tidak nyaman menyaksikan penghinaan itu, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Ada pula beberapa orang yang berusaha mengalihkan suasana dengan menyarankan agar musik kembali dimainkan, namun suara mereka tenggelam oleh gelombang tawa yang terus memenuhi ruangan, seolah-olah kekejaman menjadi semakin kuat ketika begitu banyak orang memilih ikut menikmatinya. Sepanjang kejadian itu Nadira Adinata tetap berdiri sangat dekat dengan Raka Pradipta, memasang ekspresi yang sengaja dibuat berada di antara rasa iba dan kepuasan. Sesekali membungkuk ke arah tamu di sampingnya untuk membisikkan komentar yang membuat mereka tertawa semakin keras. Persis seperti yang telah ia harapkan sejak pertama kali mengangkat pertanyaan mengenai hadiah tersebut. Perlahan Larasati Maheswari berlutut, mengambil jam saku yang telah pecah dari lantai, menggenggamnya dengan kedua telapak tangan seolah-olah benda itu masih utuh, lalu berdiri kembali dan menatap Raka Pradipta dalam diam selama beberapa saat yang terasa begitu panjang. Akhirnya ia berkata dengan suara tenang tanpa sedikit pun kemarahan, "Sekarang saya mengerti." Lalu ia tidak menjelaskan apa sebenarnya yang telah ia pahami, membiarkan kata-kata sederhana itu menggantung di udara sementara seluruh ruangan menunggu reaksi yang tidak pernah ia berikan. Larasati Maheswari tidak meninggikan suaranya untuk membalas penghinaan Raka Pradipta, juga tidak memberikan tangisan atau drama yang mungkin akan membuat semua orang merasa puas lalu melupakan kejadian itu. Ia hanya berbalik dengan tenang, berjalan melewati Bagus Saputra dan Doni Kurniawan, yang kini tampak saling berpandangan seolah tidak lagi yakin apakah mereka masih perlu mengantarnya keluar, kemudian melintasi seluruh Grand Ballroom Nusantara seorang diri, sementara 200 pasang mata terus mengikuti setiap langkahnya. Ketika ia hampir mencapai pintu besar di ujung ruangan, daun pintu itu perlahan terbuka bahkan sebelum tangannya sempat menyentuhnya. Seolah-olah bangunan tersebut memang telah menunggu momen itu sejak awal. Di luar hotel telah berjajar beberapa sedan hitam mewah dengan mesin yang masih menyala pelan di udara malam yang sejuk setelah hujan, dan dari kendaraan paling depan turun beberapa pria berjas hitam yang dijahit dengan sangat rapi. Pria yang memimpin rombongan itu adalah Aditya Wiranata. Rambutnya telah memutih, wajahnya tenang, dan setiap langkahnya memancarkan wibawa seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun menangani urusan yang jauh lebih penting daripada pesta mewah seperti ini.
Ia memasuki ballroom didampingi 3 rekan kerjanya, yaitu Firmansyah Gunawan, Nabil Pratama, dan Cinta Maharani, masing-masing membawa map dokumen kulit sambil mengamati seluruh tamu dengan ekspresi profesional yang sulit ditebak, seolah hanya mencari satu wajah di antara kerumunan. Dengan suara tenang namun begitu tegas hingga seluruh ruangan kembali hening, Aditya Wiranata berkata, "Mohon maaf telah mengganggu acara ini. Kami sedang mencari seorang perempuan bernama Larasati Maheswari." Seketika bisik-bisik memenuhi ruangan. Tawa yang sebelumnya bergema berubah menjadi kebingungan ketika banyak tamu menoleh ke arah pintu tempat Larasati Maheswari baru saja berdiri beberapa detik sebelumnya. Raka Pradipta segera melangkah maju. Naluri lamanya untuk mengendalikan situasi muncul kembali. Lalu ia bertanya dengan nada heran mengapa sekelompok pengacara datang ke pesta ulang tahunnya. Aditya Wiranata menatapnya lurus. Dan hanya dengan satu tatapan itu rasa percaya diri Raka Pradipta mulai goyah untuk pertama kalinya malam itu. Dengan suara dingin ia bertanya, "Apakah Anda baru saja menyuruh perempuan muda itu keluar dari ruangan ini?" Pertanyaan tersebut jatuh seperti beban berat yang langsung membungkam seluruh bisikan. Raka Pradipta, yang sama sekali belum memahami apa yang sedang terjadi, hanya mengangkat bahu sambil menjelaskan bahwa kekasihnya telah mempermalukannya dengan hadiah yang menurutnya tidak pantas sehingga ia hanya meminta satpam mengantarnya keluar. Wajah Aditya Wiranata tetap datar, tetapi nada suaranya berubah jauh lebih dingin ketika ia memberitahukan kepada seluruh tamu bahwa pria yang baru saja mereka lihat mempermalukan seorang perempuan di depan umum ternyata, tanpa disadarinya sendiri, telah menghina seseorang yang memiliki kekayaan pribadi bernilai berkali-kali lipat dibandingkan seluruh nilai perusahaan milik Raka Pradipta. Gelombang keterkejutan langsung menyapu ruangan. Banyak tamu perlahan menurunkan telepon genggam mereka, percakapan berhenti total, dan semua orang mulai saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan, seolah tidak yakin apakah mereka baru saja mendengar sesuatu yang benar. Nadira Adinata, yang sejak awal berdiri di samping Raka Pradipta sambil menikmati penghinaan terhadap Larasati Maheswari, merasakan wajahnya perlahan memucat ketika potongan-potongan kejadian mulai tersusun menjadi kenyataan yang sama sekali tidak ingin ia hadapi. Dengan gerakan tenang, Aditya Wiranata membuka map dokumen kulit yang dibawanya lalu mengeluarkan selembar dokumen resmi yang telah dibubuhi cap notaris. Ia mengangkat dokumen itu cukup tinggi sehingga para tamu yang berada di dekatnya dapat melihat dengan jelas nama yang tercetak di bagian tengahnya. Nama itu adalah Larasati Maheswari. Dengan nada bicara yang tetap tenang seolah sedang membacakan laporan biasa, Aditya Wiranata menjelaskan bahwa Surya Maheswari, salah satu tokoh bisnis paling kaya sekaligus paling tertutup di Indonesia, baru saja meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang ahli waris tunggal. Seorang perempuan yang berdiri di dekat area minuman tanpa sadar menjatuhkan gelas dari tangannya. Suara pecahan kaca hampir tenggelam oleh keheningan yang kini memenuhi seluruh Grand Ballroom Nusantara, dan tidak seorang pun bergerak untuk membersihkannya. Dalam suasana yang membeku itu, Aditya Wiranata kembali melanjutkan penjelasannya, mengungkap satu demi satu kenyataan yang menghantam seluruh tamu seperti pukulan bertubi-tubi. Surya Maheswari telah membangun sebuah kerajaan bisnis yang memiliki jaringan properti komersial di berbagai negara, mengendalikan kepemilikan pada lebih dari selusin dana investasi swasta, serta mendirikan berbagai kegiatan sosial dan pendidikan melalui Yayasan Maheswari yang selama puluhan tahun beroperasi tanpa mencari perhatian publik. Aditya Wiranata melanjutkan penjelasannya bahwa selama lebih dari 30 tahun Yayasan Maheswari diam-diam mendanai pembangunan rumah sakit, universitas, dan berbagai program pendidikan di seluruh Indonesia. Sementara koleksi seni pribadi milik Surya Maheswari yang bernilai ratusan miliar rupiah disimpan sebagian di Museum Maheswari Nusantara. Ia kemudian menjelaskan bahwa seluruh warisan keluarga tersebut, dengan nilai yang secara konservatif diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, kini sepenuhnya menjadi milik satu orang saja. Setiap saham perusahaan, setiap gedung, setiap dana investasi, serta setiap kursi di Dewan Direksi seluruh anak perusahaan kini secara sah dimiliki oleh Larasati Maheswari, perempuan yang selama ini justru memilih menjalani hidup sederhana seolah kekayaan sebesar itu tidak pernah ada. Aditya Wiranata juga menjelaskan bahwa setelah Surya Maheswari meninggal dunia, Larasati Maheswari sendiri yang meminta agar identitasnya sebagai ahli waris dirahasiakan selama beberapa minggu, bukan karena ingin menipu siapapun, melainkan karena masih berduka dan ingin memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya menghargainya sebagai pribadi, bukan karena harta yang dimilikinya. Perlahan-lahan seluruh tamu mulai memahami dengan sangat jelas apa yang sebenarnya baru saja mereka saksikan beberapa menit sebelumnya, dan menyadari bahwa mereka telah ikut menertawakan penghinaan terhadap perempuan yang ternyata merupakan pewaris salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Raka Pradipta berdiri membeku di tengah ruangan,
sementara jam saku yang telah pecah masih tergeletak di lantai marmer. Pikirannya menolak mempercayai semua yang baru saja didengarnya. Di sisi lain, Nadira Adinata tanpa sadar melangkah mundur selangkah, seolah-olah dengan menjauh dari tempat itu ia dapat menghapus kenyataan yang sedang terjadi. Dengan tenang Aditya Wiranata kembali membuka map dokumen kulitnya lalu mengeluarkan surat wasiat asli yang telah disahkan notaris. Halaman-halamannya dipenuhi istilah hukum, tetapi isi pokoknya begitu jelas sehingga bahkan orang awam pun dapat memahaminya. Dokumen itu secara tegas menetapkan Larasati Maheswari sebagai satu-satunya ahli waris tanpa syarat atas seluruh aset keluarga Maheswari. Hampir seperti tambahan penjelasan, Aditya Wiranata mengatakan bahwa ia datang ke hotel tersebut karena telepon Larasati Maheswari tidak dapat dihubungi selama beberapa jam. Sementara Rani Puspitasari, asistennya di Galeri Seni Cahaya Nusantara, sempat memberitahu bahwa malam itu Larasati Maheswari menghadiri pesta ulang tahun seseorang. Seluruh tamu langsung merasakan ironi yang begitu menyakitkan. Pesta yang semula dimaksudkan untuk merayakan keberhasilan Raka Pradipta justru berubah menjadi tempat terbongkarnya kenyataan bahwa seluruh kekayaan dan prestasinya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan warisan milik Larasati Maheswari. Beberapa tamu yang sebelumnya tertawa paling keras kini buru-buru berpura-pura memeriksa telepon genggam mereka atau berjalan menuju area minuman hanya agar tidak perlu bertatapan dengan siapapun. Akhirnya Raka Pradipta berhasil mengeluarkan suara, hampir berbisik, bertanya apakah semua itu hanyalah sebuah kesalahan atau salah mengenali identitas seseorang yang masih bisa diperbaiki. Dengan tenang Aditya Wiranata menutup map dokumennya hingga terdengar bunyi pelan, lalu menatap Raka Pradipta dan berkata bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun. Ia menyarankan agar sebelum berbicara kepada siapapun malam itu, Raka Pradipta sebaiknya merenungkan terlebih dahulu apa yang baru saja ia lakukan terhadap perempuan yang selama ini ia katakan sebagai orang yang dicintainya. Hampir 11 menit kemudian, Raka Pradipta akhirnya berhasil menembus kerumunan tamu yang masih terpaku dan keluar menuju jalan di depan hotel. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi rasa tidak percaya, kepanikan, dan penyesalan yang begitu berat hingga membuatnya mual, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia menelepon Larasati Maheswari sebanyak 7 kali, tetapi tidak satupun panggilan dijawab sampai akhirnya telepon itu sama sekali tidak lagi dapat dihubungi. Setiap nada sambung yang tidak pernah mendapat jawaban terasa seperti penegasan bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum sanggup ia akui. Ia segera mengemudi menuju apartemen sederhana Larasati Maheswari yang berada di atas toko roti di kawasan Cikini, menekan bel berkali-kali hingga Bu Sri, tetangga yang tinggal di sana, membuka jendela dan mengatakan bahwa ia belum melihat Larasati Maheswari pulang malam itu. Keesokan paginya Raka Pradipta datang sangat pagi ke Galeri Seni Cahaya Nusantara, menunggu di depan pintu hingga Dita Permatasari membuka galeri. Dengan wajah canggung, Dita Permatasari memberitahunya bahwa Larasati Maheswari telah mengirimkan surat pengunduran diri melalui surat elektronik lewat tengah malam. Raka Pradipta terus bertanya apakah ada yang mengetahui kemana Larasati Maheswari pergi. Apakah masih ada keluarga yang tinggal di sekitar Jakarta? Apakah ada alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi? Tetapi setiap pertanyaannya hanya dijawab dengan gelengan kepala dari Dita Permatasari, disertai tatapan lelah yang memperlihatkan bahwa kabar tentang penghinaan di pesta ulang tahun itu telah lebih dulu menyebar ke seluruh galeri sebelum dirinya sempat datang. Berdiri sendirian di pintu masuk Galeri Seni Cahaya Nusantara, dikelilingi lukisan-lukisan yang dahulu selalu diceritakan Larasati Maheswari dengan penuh antusiasme namun jarang benar-benar ia dengarkan. Raka Pradipta akhirnya mulai menyadari begitu banyak hal yang selama ini ia abaikan. Berdiri di dalam Galeri Seni Cahaya Nusantara yang sunyi itu, Raka Pradipta mulai mengingat begitu banyak hal yang selama ini tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Larasati Maheswari tidak pernah sekalipun meminta uang kepadanya. Setiap kali mereka pergi bersama, ia selalu bersikeras membayar bagiannya sendiri, meskipun gajinya sebagai pegawai galeri sangat terbatas. Ia juga hampir tidak pernah berbicara tentang keluarganya selain sesekali menyebut kakek Surya, sosok yang sangat ia cintai namun jarang sekali ia ceritakan lebih jauh. Baru saat itu, ketika cahaya matahari pagi menyinari kanvas-kanvas yang masih tertata rapi di dalam galeri yang kosong, Raka Pradipta menyadari bahwa selama 2 tahun menjalin hubungan, ia bahkan tidak pernah benar-benar bertanya siapa sebenarnya Larasati Maheswari. Ia teringat malam-malam ketika Larasati Maheswari pulang dalam keadaan lelah setelah bekerja seharian, sementara dirinya hampir tidak pernah mengalihkan pandangan dari telepon genggam hanya untuk menyambutnya. Ia teringat setiap ulang tahun ketika Larasati Maheswari selalu mengingat semua hal kecil yang ia sukai,
Sedangkan dirinya bahkan kesulitan mengingat nama jalan tempat Larasati Maheswari dibesarkan. Ia teringat bagaimana perempuan itu mencintainya dengan tenang dan penuh kesabaran tanpa pernah meminta apapun selain perhatian yang tulus darinya. Semua kenangan itu dulu terasa biasa saja. Sama seperti seseorang yang tidak pernah menyadari betapa berharganya air sampai hari ketika air itu benar-benar hilang. Selama beberapa hari berikutnya Raka Pradipta berulang kali berusaha menghubungi Aditya Wiranata. Tetapi semua usahanya sia-sia. Teleponnya tidak pernah dijawab, pesan-pesan yang ia tinggalkan di kantor hukum tidak memperoleh balasan, bahkan surat tulisan tangan yang ia kirim melalui Rizky Maulana sebagai kurir pun ditolak tanpa penjelasan. Keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban. Sebuah tembok profesional yang sengaja dibangun untuk melindungi Larasati Maheswari, perempuan yang jelas tidak lagi ingin berhubungan dengan dunia yang baru saja melukainya. Karena tidak memperoleh tanggapan sedikit pun, Raka Pradipta mulai menyusun potongan-potongan masa lalu Larasati Maheswari dari berbagai sumber, mulai dari kenalan lama, teman bersama, hingga Farhan Wicaksono, yang pernah bekerja sebentar di Yayasan Maheswari. Perlahan-lahan gambaran tentang perempuan yang selama ini ia kira sudah dikenalnya mulai terbentuk dengan jauh lebih utuh daripada yang pernah ia bayangkan. Ia baru mengetahui bahwa setelah ayah Larasati, Arya Maheswari, dan ibu Larasati, Maya Puspitaningrum Maheswari, meninggal dunia ketika Larasati Maheswari masih kecil, Surya Maheswari sendirilah yang membesarkannya. Sang kakek sangat menjaga agar cucunya dapat membangun jati diri tanpa bergantung pada kekayaan keluarga. Surya Maheswari memasukkan Larasati Maheswari ke sekolah-sekolah biasa melalui pengaturan hukum yang dilakukan secara diam-diam oleh tim pengacara keluarga, mendorongnya bekerja paruh waktu seperti remaja lainnya, dan berulang kali memintanya berjanji bahwa ia akan membangun hidup berdasarkan karakter, bukan berdasarkan warisan. Pada banyak malam yang tenang di meja makan rumah mereka, Surya Maheswari selalu mengatakan bahwa uang memang dapat membeli hampir semua hal, tetapi tidak akan pernah mampu membeli kepastian bahwa seseorang mencintai pribadi di balik seluruh kekayaan itu, dan menurutnya kepastian seperti itulah yang nilainya jauh melampaui seluruh harta keluarga. Karena memegang teguh nasihat tersebut, Larasati Maheswari terbiasa hidup hemat, menabung dengan penuh kesabaran untuk membeli sesuatu yang bagi orang lain mungkin dapat diperoleh begitu saja tanpa perlu berpikir panjang. Hal yang hampir tidak diketahui seorang pun di pesta malam itu. Dan baru dipahami Raka Pradipta jauh kemudian melalui cerita Farhan Wicaksono, adalah bahwa Larasati Maheswari sebenarnya telah berencana mengungkapkan seluruh identitasnya kepada Raka Pradipta tidak lama setelah pesta ulang tahun itu selesai. Beberapa minggu sebelumnya ia bahkan telah bercerita kepada sahabat dekatnya, Sekar Ayuning Tias, bahwa setelah suasana pesta berakhir ia ingin duduk berdua dengan Raka Pradipta untuk menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan dari keluarga mana ia berasal. Sambil berharap pria itu akan memahami mengapa ia memilih menyimpan rahasia tersebut begitu lama. Yang paling ia inginkan adalah memastikan bahwa 2 tahun hubungan mereka dibangun di atas kasih sayang yang tulus kepada dirinya sebagaimana adanya, bukan karena kekaguman terhadap kekayaan yang bahkan saat itu belum resmi ia miliki. Berulang kali ia membayangkan percakapan itu di dalam pikirannya, memikirkan bagaimana ia akan memulainya dan seperti apa ekspresi Raka Pradipta ketika akhirnya mengetahui seluruh kenyataan tersebut. Dan dalam setiap bayangan yang ia susun di dalam hatinya, ia selalu berharap pria itu akan memandangnya dengan cinta yang sama seperti sebelumnya. Dalam setiap bayangan yang memenuhi pikirannya, Raka Pradipta selalu menggenggam kedua tangan Larasati Maheswari lalu berkata bahwa semua kenyataan itu tidak akan mengubah apapun karena sejak awal ia telah mengetahui semua hal yang benar-benar penting tentang perempuan yang dicintainya. Jam saku antik yang dibawa Larasati Maheswari malam itu, yang telah ia pulihkan dengan penuh kesabaran selama 3 bulan di bengkel kecil milik Pak Hendra, sebenarnya dimaksudkan sebagai lambang cinta yang tulus, penuh kesabaran, bersifat pribadi, dan tidak pernah diukur oleh kekayaan. Namun kenyataannya jam saku itu kini tergeletak hancur di lantai Grand Ballroom Nusantara. Dan bersama pecahnya benda itu, hancur pula seluruh kepercayaan yang selama ini perlahan dibangun Larasati Maheswari untuk membuka seluruh jati dirinya kepada Raka Pradipta. Ketika akhirnya Raka Pradipta memahami semua kenyataan tersebut, perempuan yang mungkin masih sanggup memaafkannya telah lama melangkah keluar melewati pintu kaca hotel menuju kehidupan baru yang tidak lagi menyediakan tempat baginya. Sekitar 2 minggu setelah pesta itu, sebuah surat tiba di kantor Raka Pradipta, diantarkan langsung oleh Rizky Maulana yang segera pergi tanpa menunggu jawaban. Amplop itu tidak mencantumkan alamat pengirim, tetapi tulisan tangan yang rapi di bagian depannya jelas milik Larasati Maheswari. Di dalamnya hanya terdapat beberapa paragraf pendek,
namun setiap kalimat terasa begitu berat. Larasati Maheswari menjelaskan bahwa luka terbesar yang ia rasakan malam itu bukanlah penghinaan terhadap jam saku pemberiannya seperti yang selama ini dibayangkan Raka Pradipta. Ia menulis bahwa dirinya tidak terluka karena hadiah itu tidak disukai, sebab hadiah hanyalah benda, dan tidak ada seorang pun yang wajib menyukai setiap benda yang diterimanya. Yang benar-benar melukai hatinya adalah kenyataan bahwa Raka Pradipta membiarkan 200 orang asing menentukan nilai dirinya, bahwa ia membutuhkan tawa mereka untuk memutuskan bagaimana harus memperlakukan perempuan yang dicintainya, dan pada saat yang paling penting justru memilih mencari persetujuan mereka daripada berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya. Larasati Maheswari juga menulis bahwa sejak kecil ia dididik untuk selalu menghargai karakter seseorang jauh lebih tinggi daripada kekayaan. Dan malam itu ketika melihat Raka Pradipta meninggalkannya demi menjaga penampilan di depan orang lain, ia akhirnya menyaksikan sendiri sesuatu yang selama ini paling ia takutkan namun tidak pernah ingin ia percayai tentang pria tersebut. Raka Pradipta membaca surat itu sambil berdiri di ambang pintu kantornya. Ketika selesai membaca, kedua tangannya gemetar begitu hebat hingga ia terpaksa duduk di lantai sambil terus memeluk surat itu di dadanya. Malam harinya ia membacanya lagi, lalu membacanya kembali keesokan pagi, berulang kali. Sampai setiap kalimat di dalam surat itu tidak lagi terasa seperti sekadar tulisan di atas kertas, melainkan sebuah cermin yang memantulkan semua keputusan yang pernah ia ambil di Grand Ballroom Nusantara, cermin yang tidak sanggup ia hindari meskipun sangat ingin melakukannya. Tidak lama kemudian, akibat dari semua yang terjadi mulai menghancurkan kehidupannya tanpa ampun. Rekaman video yang diambil oleh banyak tamu pada malam pesta menyebar luas di berbagai media sosial, disunting dari berbagai sudut sehingga memperlihatkan seluruh rangkaian penghinaan terhadap Larasati Maheswari. Para mitra bisnis yang sebelumnya berlomba-lomba mendekatinya mulai menunda pertemuan, kemudian membatalkan kerja sama satu demi satu dengan alasan menjaga citra perusahaan dan kepercayaan publik, meskipun tidak pernah mengatakannya secara terus terang karena semua orang sudah memahami penyebabnya. Dua investor utama, Yusuf Hartono dan Reza Kurniawan, menarik seluruh komitmen pendanaan untuk ekspansi internasional yang seharusnya diumumkan pada pesta ulang tahun itu. Tanpa dukungan modal tersebut, rencana ekspansi perusahaan Pradipta Teknologi Finansial gagal bahkan sebelum benar-benar dimulai. Tidak lama kemudian Dewan Direksi yang dipimpin Gilang Pamungkas, merasa semakin khawatir terhadap kritik publik yang terus membesar, lalu mengadakan rapat darurat untuk membahas apakah Raka Pradipta masih layak memimpin perusahaan yang telah ia bangun dari nol. Menyadari keadaan mulai berbalik, Nadira Adinata segera menjaga jarak dari Raka Pradipta. Melalui pernyataan singkat yang disampaikan oleh juru bicaranya, Maya Kartika, ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah teman lama dan sama sekali tidak terlibat dalam kejadian yang berlangsung pada malam itu. Dalam waktu yang tidak sampai satu musim, Raka Pradipta kehilangan perusahaan yang dibanggakannya, kehilangan nama baik yang selama ini ia bangun, dan kehilangan perempuan yang pernah menjadi pusat seluruh kehidupannya. Satu demi satu teman lamanya berhenti mengangkat telepon darinya, seolah-olah semua orang yang dahulu begitu ingin berada di dekatnya kini memilih menghilang ketika ia tidak lagi memiliki sesuatu yang menguntungkan untuk mereka. Undangan ke berbagai acara yang dulu selalu dipenuhi berkat nama besar Raka Pradipta perlahan menghilang sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai orang dewasa, ia benar-benar merasakan betapa sepinya ketika sebuah ruangan yang dahulu selalu menyambut kehadirannya kini perlahan kosong karena semua orang memutuskan dirinya tidak lagi menguntungkan untuk didekati. Hampir 4 bulan kemudian, pada suatu sore yang sejuk di puncak musim hujan, Larasati Maheswari akhirnya bersedia tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya sejak malam pesta tersebut. Ia menghadiri peresmian Pusat Pendidikan Surya Maheswari, sebuah fasilitas pendidikan baru yang didanai oleh Yayasan Maheswari di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Berdiri dengan tenang di atas podium mengenakan blazer panjang biru tua, Larasati Maheswari menyampaikan pidato singkat mengenai keyakinan Surya Maheswari bahwa kesempatan hidup seseorang tidak boleh ditentukan oleh tempat kelahirannya ataupun keadaan keluarganya. Ia dengan sopan menolak seluruh pertanyaan mengenai pesta itu, mengenai Raka Pradipta, maupun mengenai rekaman video yang sempat viral dan menjadikannya simbol keteguhan hati di mata banyak orang. Dengan kesabaran yang sama seperti ketika ia meninggalkan Grand Ballroom Nusantara beberapa bulan sebelumnya, ia mengalihkan setiap pertanyaan kembali kepada tujuan utama acara tersebut. Tanpa diundang, Raka Pradipta juga datang ke acara itu.
Ia berdiri di bagian paling belakang di antara kerumunan kecil warga yang berkumpul di tepi jalan dan menunggu hingga seluruh rangkaian acara resmi selesai sebelum perlahan menghampiri Larasati Maheswari yang sedang bersiap meninggalkan lokasi. Ia tidak meminta maaf di depan banyak orang, tidak membuat pertunjukan dramatis demi memperbaiki citranya. Dengan suara pelan, ia hanya meminta waktu 5 menit untuk menyampaikan kata-kata yang seharusnya telah ia ucapkan berbulan-bulan sebelumnya. Larasati Maheswari akhirnya mengangguk, bukan karena masih menyimpan harapan, melainkan karena ingin menutup bab terakhir dari masa lalunya. Keduanya berjalan menuju Taman Kota Cilincing yang berada tidak jauh dari lokasi acara. Di bawah udara sore yang lembab setelah hujan, Raka Pradipta mengakui tanpa mencari alasan bahwa selama beberapa bulan terakhir ia terus mengulang kejadian malam itu di dalam pikirannya berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Kini ia menyadari, meskipun sudah terlambat, bahwa kekejamannya sama sekali bukan disebabkan oleh jam saku tersebut. Ia mengaku sebenarnya yang membuatnya malu bukanlah Larasati Maheswari, melainkan bayangan tentang status sosial yang selama ini ia bangun sebagai dasar seluruh identitasnya. Ketika semua orang di ballroom tertawa, ada bagian rapuh dalam dirinya yang memilih ikut tertawa karena takut jika tidak melakukannya justru dirinya sendiri yang akan menjadi bahan ejekan. Dengan suara penuh penyesalan ia mengatakan bahwa ia mencintai Larasati Maheswari sejak sebelum mengetahui warisan keluarga Maheswari, dan ia masih mencintainya sekarang ketika semua orang lain hanya tertarik pada kekayaan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan uang ataupun kedudukan, melainkan hanya satu kesempatan untuk membuktikan bahwa ia dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Larasati Maheswari mendengarkan seluruh pengakuan itu tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya tetap tenang dan sulit ditebak seperti pada malam pesta dahulu. Setelah Raka Pradipta selesai berbicara, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Seandainya malam itu saya datang ke Grand Ballroom Nusantara hanya sebagai pegawai biasa dari Galeri Seni Cahaya Nusantara, tanpa warisan keluarga Maheswari dan tanpa kehadiran Aditya Wiranata beserta tim pengacaranya yang membuktikan siapa saya sebenarnya. Apakah hari ini kamu tetap berdiri di sini untuk meminta maaf kepada saya?" Mendengar pertanyaan itu, Raka Pradipta membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak satupun jawaban yang benar-benar jujur sanggup keluar. Dalam keheningan itu ia justru menyadari sendiri kenyataan yang paling menyakitkan. Larasati Maheswari tidak menunggu jawabannya karena ia telah memahami arti kebisuan tersebut jauh lebih baik daripada Raka Pradipta sendiri. Dengan suara lembut namun tetap tegas, ia mengatakan bahwa cinta sejati tidak pernah membutuhkan bukti tentang pentingnya seseorang sebelum memutuskan bahwa orang itu layak dilindungi. Apapun yang pernah mereka miliki bersama, meskipun sebagian darinya mungkin memang tulus, pada akhirnya tidak pernah berhasil melewati ujian itu. Ia mengucapkan terima kasih atas 2 tahun yang pernah mereka lalui bersama, mendoakan agar Raka Pradipta suatu hari membangun hidup yang bertumpu pada nilai yang lebih kokoh daripada tepuk tangan dan pengakuan orang lain. Kemudian berbalik menuju sedan hitam yang telah menunggunya di tepi taman. Raka Pradipta tetap berdiri sendirian di antara pepohonan yang masih basah oleh hujan, memandangi mobil itu perlahan menjauh, menyatu dengan lalu lintas Jakarta, hingga akhirnya benar-benar menghilang dari pandangannya. Pada akhirnya Raka Pradipta memahami bahwa ada pintu yang sekali tertutup memang tidak pernah ditakdirkan untuk terbuka kembali, seberapa tulus pun seseorang mengetuknya. Dengan kesadaran itu ia kembali ke perusahaan yang masih tersisa. Bukan lagi untuk mengejar kesuksesan yang diukur dari sorotan media atau rasa iri orang lain, melainkan untuk menjalani hidup dengan pemahaman baru yang datang ketika semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Setahun pun berlalu, sementara Jakarta terus bergerak seperti biasa tanpa memedulikan perubahan besar yang diam-diam terjadi dalam kehidupan mereka berdua. Pada masa itu Larasati Maheswari secara resmi menerima jabatan sebagai Ketua Yayasan Maheswari. Ia menjalankan tanggung jawab tersebut dengan ketelitian dan kedisiplinan yang sama seperti ketika dahulu menyusun lukisan di Galeri Seni Cahaya Nusantara, hanya saja kini ruang lingkup pekerjaannya jauh lebih besar. Di bawah kepemimpinannya, Yayasan Maheswari memperluas program pendidikan ke 11 kota baru, yaitu Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Medan, Palembang, Makassar, Balikpapan, dan Denpasar. Yayasan tersebut juga mendanai berbagai program beasiswa bagi seniman muda yang selalu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, serta menata ulang pengelolaan Museum Maheswari Nusantara sehingga koleksi seni pribadi keluarga akhirnya dapat dinikmati masyarakat umum untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Setiap tahun Larasati Maheswari secara pribadi membaca ratusan esai para pelamar beasiswa. Ia menolak menyerahkan seluruh proses penilaian kepada panitia karena masih sangat mengingat bagaimana rasanya menjadi anak muda berbakat yang tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Ia ingin setiap pelamar mengetahui bahwa benar-benar ada seseorang yang meluangkan waktu untuk membaca kisah mereka dan peduli terhadap masa depan mereka. Di bawah kepemimpinannya, Maheswari Group, yang sebelumnya dijalankan oleh para direktur dan eksekutif kepercayaan Surya Maheswari, berkembang dengan arah baru yang lebih kuat dan stabil. Meskipun memimpin kerajaan bisnis bernilai ratusan triliun rupiah, Larasati Maheswari tetap mempertahankan gaya hidup sederhana seperti sebelum menerima warisan. Ia masih memilih tinggal di apartemen yang nyaman daripada rumah mewah, masih berjalan kaki ketika cuaca memungkinkan, dan tetap berbicara dengan seluruh karyawan di setiap tingkat jabatan dengan perhatian yang sama seperti ketika dahulu melayani para pengunjung galeri seni. Kekayaan ternyata tidak pernah mengubah dirinya karena jauh sebelum seluruh warisan itu menjadi miliknya, ia telah memutuskan akan menjadi pribadi seperti apa. Rekan-rekan yang bekerja bersamanya sering mengatakan bahwa Larasati Maheswari masih mampu mengingat nama setiap peserta magang hanya setelah satu kali perkenalan. Masih bersedia tinggal hingga larut malam membantu seorang pegawai menyelesaikan laporan daripada sekadar memerintah bawahan. Dan tetap memperlakukan petugas kebersihan yang setiap malam membersihkan kantor Yayasan Maheswari dengan kehangatan yang sama seperti ketika ia menyambut para diplomat maupun para donatur museum. Banyak orang diam-diam sepakat bahwa kekayaan tidak pernah menciptakan karakter Larasati Maheswari, melainkan hanya memperlihatkan kepada dunia karakter baik yang memang sudah lama ada dalam dirinya. Jalan hidup Raka Pradipta justru berkembang sangat berbeda sepanjang tahun yang sama. Perlahan-lahan ia membongkar kehidupan lamanya yang selama ini dibangun di atas gengsi dan penampilan. 8 bulan setelah kejadian itu ia menjual seluruh sisa kepemilikannya di Pradipta Teknologi Finansial karena tidak lagi mampu memimpin perusahaan yang namanya akan selalu dikaitkan dengan malam penghinaan tersebut, sesuatu yang tidak mungkin dihapus oleh strategi pencitraan apapun. Ia meninggalkan dunia yang dahulu dianggap sebagai ukuran kesuksesan, menjauh dari pesta-pesta gala, klub-klub eksklusif, dan lingkungan sosial yang selama ini hanya menghargainya ketika ia berada di puncak. Ia kemudian menerima posisi yang jauh lebih sederhana di sebuah perusahaan di Tangerang Selatan, tempat tidak seorang pun mengenal wajah maupun namanya dari video yang pernah viral. Dan selama berbulan-bulan ia menjalani kehidupan yang tenang sambil berusaha memahami akan menjadi pribadi seperti apa dirinya seandainya sejak awal ia tidak pernah memiliki status sosial sebagai tempat bergantung. Karena selama ini status sosial telah menjadi pengganti karakter sejati dalam hidupnya, Raka Pradipta menyimpan jam saku antik warisan ayah Larasati yang telah pecah itu di dalam laci meja kerjanya. Ia tidak pernah memperbaikinya dan tidak pernah pula membuangnya. Membiarkannya menjadi pengingat kecil namun abadi tentang saat ketika ia memilih tawa ratusan orang daripada cinta yang tulus dan setia yang berdiri tepat di hadapannya. Apa yang ia jalani setelah itu bukanlah penebusan yang mampu menghapus masa lalu, melainkan awal dari perjalanan panjang seorang pria yang akhirnya belajar, meskipun sudah terlambat bagi orang yang paling pantas menerimanya, bahwa menghargai seseorang tanpa syarat adalah bentuk cinta yang sesungguhnya. Pada setiap akhir pekan ia mulai menjadi relawan di Balai Pemberdayaan Masyarakat dekat apartemen barunya di Tangerang Selatan. Bukan untuk mencari pengakuan karena hampir tidak ada seorang pun di sana yang mengenal nama ataupun masa lalunya. Melainkan karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasakan bahwa hadir dengan tulus membantu orang-orang yang tidak membutuhkan apapun dari reputasinya adalah sesuatu yang benar-benar jujur. Waktu terus berjalan, musim hujan berganti musim kemarau, lalu kembali lagi mengikuti irama alam Indonesia. Bersamaan dengan berlalunya bulan demi bulan, kenangan tentang malam di Grand Ballroom Nusantara perlahan memudar bagi sebagian besar orang yang pernah menyaksikannya. Bagi mereka, peristiwa itu akhirnya hanya menjadi gosip lama yang sesekali diingat, bukan lagi kisah yang mengubah jalan hidup dua manusia. Beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, jalan hidup Larasati Maheswari dan Raka Pradipta kembali bersilangan pada pembukaan sebuah pameran seni di Galeri Seni Ruang Warna kawasan Kemang. Salah satu galeri kecil yang kini menerima dukungan dari Yayasan Maheswari. Raka Pradipta datang karena undangan seorang mantan rekan kerja, tanpa mengetahui bahwa Larasati Maheswari juga akan hadir. Baru ketika memasuki ruang pameran ia melihat perempuan itu berdiri di depan sebuah lukisan dengan ketenangan yang sama seperti dahulu saat bekerja di Galeri Seni Cahaya Nusantara, ketika ia menyusun dokumen dan lukisan tanpa pernah menarik perhatian siapapun. Beberapa saat kemudian Larasati Maheswari juga melihat dirinya. Tatapan mereka bertemu sesaat,
Bukan dipenuhi kehangatan, bukan pula kebencian, melainkan sebuah pengakuan diam antara dua orang yang pernah melewati bab paling sulit dalam hidup mereka dan keluar sebagai pribadi yang sama sekali berbeda. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, dan tidak ada pertemuan kembali yang dramatis seperti yang mungkin diharapkan banyak orang. Larasati Maheswari hanya memberikan senyum kecil yang sopan, senyum yang biasa diberikan kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu. Raka Pradipta membalasnya dengan senyum yang sama tenangnya, tanpa harapan, tanpa permintaan, dan tanpa keinginan untuk mengubah apapun. Mereka tidak saling menghampiri. Setelah beberapa detik, Larasati Maheswari kembali memandang lukisan-lukisan di dinding dan melanjutkan langkahnya menyusuri galeri seolah pertemuan singkat itu telah menyelesaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah perlu diucapkan. Malam itu ia tidak memilih untuk berdamai, tetapi juga tidak memilih untuk terus menyimpan kepahitan. Karena kedua pilihan tersebut sama-sama akan membuat hidupnya tetap terikat pada masa lalu yang diciptakan oleh Raka Pradipta, bukan pada perempuan yang telah ia putuskan untuk menjadi setelah semua itu berlalu. Ia memilih terus berjalan melewati deretan lukisan, melewati para tamu yang masih berbincang di dekat pintu masuk, lalu keluar menuju udara sore yang segar setelah hujan, tempat sebuah sedan hitam telah menunggunya untuk membawanya melanjutkan kehidupan yang masih terus ia bangun dengan caranya sendiri, penuh kesadaran dan tanpa bergantung pada siapapun. Pada akhirnya, yang tertinggal bukanlah kisah balas dendam ataupun dongeng dengan akhir bahagia yang dibuat-buat, melainkan pelajaran yang jauh lebih tenang dan lebih abadi bagi setiap orang yang pernah mengetahui sedikit saja tentang peristiwa malam itu. Mereka memahami bahwa ukuran kekayaan yang sesungguhnya tidak pernah ditentukan oleh angka di laporan keuangan ataupun banyaknya aset yang dimiliki seseorang, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana sekaligus jauh lebih sulit dipalsukan. Yaitu bagaimana seseorang memilih memperlakukan orang yang berdiri di hadapannya sebelum ia mengetahui siapa orang itu sebenarnya atau akan menjadi siapa dirinya di masa depan. Pelajaran itulah, jauh melampaui seluruh warisan ataupun kerajaan bisnis keluarga Maheswari, yang tetap hidup bahkan setelah semua tamu yang pernah tertawa di dalam Grand Ballroom Nusantara melupakan malam tersebut. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang-orang masih sesekali menceritakan kisah itu, hampir tidak ada yang mengingat berapa sebenarnya nilai warisan Larasati Maheswari ataupun nama perusahaan yang dahulu dipimpin Raka Pradipta. Namun hampir semua orang selalu mengingat satu gambaran yang sama. Seorang perempuan mengenakan gaun abu-abu sederhana yang membungkuk dengan tenang untuk mengambil jam saku yang telah pecah tanpa meneteskan setetes air mata pun, lalu berjalan meninggalkan ruangan dengan martabatnya tetap utuh. Gambaran itu, lebih daripada berita utama media ataupun dokumen hukum manapun, menjadi warisan paling berharga yang ditinggalkan Larasati Maheswari, diteruskan secara perlahan dari satu orang kepada orang lainnya sebagai pengingat bahwa menjaga ketenangan, harga diri, dan kebaikan hati di tengah perlakuan yang kejam adalah bentuk kekayaan yang paling bernilai. Kekayaan yang tidak akan pernah dapat direbut, dibagi, ataupun dirampas oleh siapapun yang baru menyadari nilainya setelah orang yang memilikinya memilih melangkah pergi.